Ma'asyiral muslimina wa rahimakumullah. Apa sih sebenarnya sholawat itu? Kalau orang baca sholawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin sholawat nariyahan, mungkin sholawat munjiat, dan sholawat-sholawat yang lain. Sholawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, utbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du. Ayyuhas sadatinal a'izza al-fudala, yang saya banggakan dan yang wajib saya cintai, saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, hapunten anu seueur bising sing abdi henteu tiasa nganebatkeun salah hijina, lain kurang ngahormatan atau kurang mahabbah tisim kuring. Ma'asyiral muslimina wa rahimakumullah. Apa sih sebenarnya sholawat itu? Kalau orang baca sholawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin sholawat nariyahan, mungkin sholawat munjiat, dan sholawat-sholawat yang lain. Sholawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Sayyid Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Sa'adatud Darain. Diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imamun As-Subki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang sangat ma'ruf, menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawatnya Allah kepada baginda Nabi khususiyah. Berbeda salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda Nabi maknanya salatullahu
alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi mengagungkan, satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian, rahmat yang sangat luar biasa, tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan sholawat lagi. Jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda Nabi, yang untung itu bukan baginda Nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah faham seolah-olah kita bisa mendoakan baginda Nabi. Tidak, dengan salawat itu justru mendapatkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Di makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima sholawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja. Malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya. Ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita ini mengangkat salawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca salawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi salawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takdimnya Allah Subhanahu wa taala makrunatan bita'dim, ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah Ta'ala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bita'dzim. Apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'da. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dengan kalimat nida, ya Muhammad atau ya Ahmad. Tidak ada itu. Coba dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada kalimat nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khobar wa ma Muhammadun illa rasul, begitupun pangkatnya Rasulullah di bawah, illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah, pangkatnya di bawah. Ini khobar, bukan nida ya Muhammad, tidak. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung
kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran asma'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan, tuntunan terus kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang luar biasa. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Hebatnya sang penanya, tidak menggunakan, memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu. Kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah, tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Satu kalimah jamak menunjukkan akhlak wal adab. Kalau bahasa Jawa panjenengan, panjenengan dalam. Halusnya kalau dalam bahasa Arab selain antum, samahatikum, saadatikum, itu kromo inggil, bahasa yang tinggi. Ila hadratis samahat fulan syekhona wa ustadina Sayyidi Syekh fulan bin fulan. Itu diantaranya. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman, antum dari mana? Bukan ente sing ngendi nggih. Bukan. Tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu mutawadian, untuk menunjukkan ketawaduan. Seseorang tidak pernah menggunakan ana. Ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlil akhlak wal adab bahkan menyebutkan al-faqir indallah, bukan indanas. Sebab ada menggunakan kalimat al-faqir bisa untuk mengundang pangkat alim. Sebabnya apa? Rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-faqir. Maka dari itu supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-faqir supaya dipanggil alim. Nah itulah, itu kita ketipu dengan dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud di sini al-faqir indallah. Al-faqir indallah. Itulah sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan sang maha guru, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Mengapa menggunakan kaifah alaika bukan alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istikhbariyah. Seperti pada waktu kita sholat,
at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka, ketika mengucapkan assalamu alayka seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istighdhariyah. Kalau orang sudah terlatih dengan istighdhariyah al-mukhatab, lama-lama karena kita sering menghadap kepada Rasulullah, kita akan merasa dilihat oleh Rasulullah SAW, dan kita akan banyak bercermin kepada baginda Nabi SAW. Bercermin tutur kata kita, bercermin pandangan kita, bercermin wawasan kita jauh, bercermin telinga kita sampai mata, telinga, mulut. Sebagaimana kita menghasilkan karya wudhu, karya wudhu yang telah melahirkan dan menyentuh, mencapai batiniah. Wudhunya bukan untuk zahiriyah saja. Muka kita ini belajar di wudhui setiap hari. Kalau kita hitung membasuh muka saja 3 kali, kali 5. Kalau setiap sholat wudhu sudah 15 kali. Kali 30 berapa? Berarti sudah 450 cuci muka dengan air wudhu. Sudahkah menyentuh batiniah kita atau belum? Kalau wudhu kita menyentuh batiniah kita, akan menghilangkan akuisme. Kun mutawadian, rendah diri. Semakin bercahaya mukanya, min atharin nuril wudhu, sebab setiap orang membasuh mukanya keluarlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadailil wudhu. Apalagi setiap habis wudhu salat syukral wudhu, dan banyak orang ingin rezekinya banyak, jangan tinggal wudhu, mudawamatil wudhu. Insya Allah itu urusan rezeki luar biasa. Mangkana mudawamatil wudhu. Nah, itu diantaranya. Apa yang diwudhui diantara kita? Ya mata kita, mulut kita. Berarti selalu setiap hari kita sucikan mata kita, mulut kita. Kalau sudah menyentuh batiniah kita, pasti mata kita akan mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dalam segi ilmu dan lain-lainnya. Segi ilmu, segi agama, sampai kepada wawasan kebangsaan, wawasan kita itu jauh. Satu contoh. Dan yang kedua, akan menutup aib. Siapa? Min ikhwanunal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, akan menutupi cacatnya, kekurangannya saudara kita mukminin wal muslimat, dan saudara kita sebangsa setanah air. Karena di Indonesia itu ada dua persaudaraan. Yang satu, saudara kami seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara kami sebangsa, setanah air. Itu persaudaraan. Itu yang harus kita jaga, keutuhannya dan sebagainya. Ini dua. Mestinya kita pandai-pandai menutupi. Bukan berarti kita mendiamkan kejelekan atau keburukan, kesalahan, tidak. Kita nasihati sendiri. Jangan sampai orang lain, bangsa lain bertepuk untuk kita, karena kita membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam umat ini atau dalam bangsa ini. Di mata ini tugasnya. Yang kedua, telinga mempunyai filter.
bisa memisahkan mana yang akan menjadikan pecah belahnya umat ini dan pecah belahnya bangsa, pecah belahnya keluarga, pecah belahnya tetangga, pecah belahnya kampung. Kalau ada berita-berita yang akan mengakibatkan kita berseberangan, saudara terkadang sekandung atau saling atau sesama tetangga, tapi telinga ini sudah mempunyai filter yang selalu bercermin kepada baginda Nabi SAW, dengan air wudhu tersebut akan bisa menepis hal-hal yang berakibat perpecahan antar sesama kita. Itu telinga tugasnya kalau diwudhui. Tutur kata kita juga bagian yang diwudhui, pasti insya Allah akan banyak meniru bagaimana tutur kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan selanjutnya sampai tangan yang diwudhui, kaki yang diwudhui. Kalau umat Islam benar-benar tangan yang sudah suci ini, ya maaf saja, tangan yang sudah bersih, menjalankan sholat 5 waktunya baik, tutur katanya baik, mukanya tabasam baik, dan lain sebagainya. Mungkin tangan yang bersih ini tidak mau kalau diajak korupsi. Sebabnya apa? Setiap hari sudah dibersihkan, tapi karena kurang mendalami babul wudhu sama babul sholat, ya terkadang terpaksa menjadi oknum karena tidak tahu cara athar min atharil wudhu itu tadi. Nah, sahabat Ka'ab tersebut kita kembalikan kepada beliau dengan kalimah nahnu. Rasulullah menjawabnya apa? Ulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah jawabnya, pertanyaannya nusolli alaika, yang menjawab ulu. Karena ada apa? Apakah itu Rasulullah karena berdasarkan pertanyaannya Ka'bil Ahbar? Tidak, berdasarkannya ayat juga, kalimahnya jamak, ya ayyuhalladzina amanu shollu, maka Rasulullah di sini menjawabnya ulu. Sahabat Ka'ab pun tahu karena perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, maka kaifa nusalli alaika. Itu hebatnya antara sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komunikasi yang sangat indah, ananiyahnya, akuismenya sahabat Ka'ab tidak ada. Rasulullah pun memberikan contoh. Pada waktu kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, Rasulullah diam, tidak langsung menjawab, diam dulu. Setelah berapa saat Rasulullah membacakan salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak menggunakan Sayyidina. Sahabat Ka'ab sebagai murid sedang dituntun, dibimbing oleh sang guru apa adanya. Rasulullah memberikan satu contoh, Allahumma salli ala Muhammad, murid pun mengikuti Allahumma salli ala. Tapi ketika keluar, sahabat Ka'ab tetap menggunakan kalafdu siyadah bidalil ana sayyidi waladi Adam. Loh, makanya sahabat menambah berani kalimah lafdu siyadah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafdul kalimah ali maknanya fi maqamatid du'a, bukan khusus untuk keluarga Nabi saja, tapi kalimah wa ala ali adalah untuk ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah maqamati doa. Jadi kalau kita membacakan sholawat, kita terkait dengan al-mu'min akhul mu'min, khususnya al-muslim akhul muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin yang di Pekalongan, yang di Jawa Timur jauh mendapatkan semuanya ini. Sana yang sedang membacakan sholawat, kita pun mendapatkan, bukan di sini saja, bahkan fil alam.
mendapatkan masuk fi maqamati doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat itu tali silaturahmi kepada Nabi, tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, tali silaturahmi ma bainal akhwainil ummah wal ummah, al mu'min wal mu'minah wal muslim wal muslimah. Di sini masih terkait dalam as-shalah. Inilah hikmah daripada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo bangkitkan kembali intelektual kita, bangun madrasah kita dan lain-lainnya. Semoga dengan barokah para aulia yang ada di negeri ini, kita diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah pertaniannya, barokah lain-lainnya dan lain-lainnya, dan kita menjadi umat tidak akan memalukan para sesepuh kita jadi umat tidak akan memalukan para guru kita menjadi umat tidak akan memalukan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi orang yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua kita. Seandainya gunung yang paling terbesar di sini umpamanya Gunung Krakatau atau Gunung Karang dijadikan emas untuk membalas jasanya kedua orang tua kita dan guru kita, belum apa-apa. Jangan dikira kita sudah begini. Anak-anak kita di pesantren, di madrasah asyik, tapi kita berpikir bagaimana nasib orang tua kita di dalam dunia pertanian dan ekonominya. Terkadang jam 3 malam sudah bangun, membawa doplaknya, dia isi sayuran, isi sampel dan lain-lainnya, dibawa ke pasar. Hawanya dingin, yang kalau musim dingin, yang musim hujan, yang musim panas. Demi siapa? Demi anak-anaknya yang di dalam pesantren, yang di dalam madrasah dan lain sebagainya. Mestinya kita malu kepada para beliau. Bagaimana tokoh-tokoh ulama kita terdahulu di dalam menasyru syariah wal Islam, fasilitas masih begitu hebatnya, sulit sekali. Kalau Habib Lutfi lain, dari Pekalongan ke sini pikirannya sudah dapat, terbayang ini amplopnya tebal pak tipis, lain bayangannya. Kalau beliau berdakwah mengeluarkan amplop, berbeda sama saya berdakwah mengharapkan jauh dah itu. Ini untuk saya pribadi, bukan saya mengkritik kepada orang lain. Jauh. Itulah. Maka kiai-kiai ulama-ulama dahulu rata-rata benghar, kaya. Luar biasa. Sebabnya apa? Santrinya banyak tidak bawa ongkos. Digembleng, dibina oleh para ajengan-ajengan kita. Sampai menjadi penerus-penerus ulama-ulama yang luar biasa. Santri-santri yang luar biasa. Dan Banten cukup melahirkan kitabnya yang belum tercetak saja masih 400 kitab lebih taklif dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Itu Banten. Belum Syekh Abdul Karim, Mursyidut Tariqah Qadiriyah, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke atas. Orang yang lalai hatinya, yang kotor, dihias oleh Syekh Abdul Karim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tariqah itu untuklah pembersih hati. Sebab tempatnya takabur di sini, sebab tempatnya riya di sini, sebab riya tempatnya hasud di sini, dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari sini, yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya, sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dengan pelantara Syekh Abdul Karim Al-Bantani melalui tariqah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dibersihkan itu tarekah itu gunanya diantaranya membersihkan hati, terutama daripada lalai. Kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah
merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, merasa diperhatikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah, selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa mengamalkan itu, aman luar biasa. Karena apa? Kita selalu merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa. Mau berbuat maksiat malu, mau ngomongin orang malu, mau nyaci maki orang malu, mau nyacat orang malu, karena kita selalu dilihat oleh Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara pentingnya thariqah. Semoga kita dimasukkan golongan min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar, tapi saya hanya bisa berdoa, semoga majelis ini, saya minta sama Allah Ta'ala tawasul kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini tawassul tu bika, kita mohon kepadamu ya Allah dengan tawasul kepada kekasihmu, semoga majelis ini sampai majelis dunia wa akhirah bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Allahumma. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.